sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak muda dari kaum Ansor, yaitu penduduk asli kota Madinah yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman, adalah seorang yang biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, Sa'labah ini mengabdikan dirinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mengutusnya untuk suatu keperluan. Dan pada saat Sa'labah berangkat menuju keperluan itu, ia melewati rumah orang Ansor yang kebetulan istri pemilik rumah itu sedang mandi. Dan Sa'labah tanpa sengaja melihat ke arah wanita yang sedang mandi itu. Dan terlihatlah olehnya tubuh sang wanita, walaupun tidak jelas terlihat, karena memang hanya terlihat dari celah-celah kamar mandi saja. Pada saat itu, kamar mandi semua penduduk di Madinah berada di luar rumah, dan kamar mandi itu terbuat dari pelepah-pelepah daun kurma. Jadi, memang Sa'labah tidak melihat secara keseluruhan tubuh wanita itu. Dan sebenarnya Sa'labah juga tidak ada niat sedikit pun untuk melihat wanita itu mandi. Tapi pada waktu ia melewati kamar mandi itu, setan sempat memalingkan wajahnya ke arah kamar mandi. Tetapi karena Sa'labah ini dalam hatinya terdapat iman, maka hal ini pun membuat dirinya ketakutan dan ada rasa khawatir yang sangat akan dosa. Apalagi pada masa itu, wahyu juga masih turun. Dan Sa'labah khawatir kalau tiba-tiba wahyu turun yang mewahyukan tentang apa yang baru saja ia perbuat, dan itu akan membuka aibnya. Karena rasa kekhawatiran inilah, akhirnya Sa'labah melarikan diri dari kota Madinah dan pergi menuju sebuah gunung yang berada di antara kota Mekah dan kota Madinah untuk bersembunyi di sana. Sa'labah sembunyi di atas gunung itu selama 40 hari dan tidak kembali ke kota Madinah. Sebenarnya, kejadian Sa'labah melihat wanita mandi itu tidak ada yang menyaksikannya kecuali hanya dirinya sendiri. Tapi Sa'labah mengikuti bisikan dalam hatinya rasa takut kalau sampai Allah hukum dia. Juga Allah permalukan dia melalui wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kejadian ini. Dan wahyu itu akan merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Dan tentunya orang-orang akan membaca dan mengetahui aibnya sampai hari kiamat kelak. Selama Sa'labah melarikan diri ke atas gunung, tidak ada yang mengetahuinya kecuali sebagian penggembala domba yang ada di sekitar gunung itu. Setiap waktu Sa'labah selalu menyesali perbuatannya, dan ia juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Syahara, Rasulullah SAW beberapa hari kebelakang memang merasa kehilangan akan Sa'labah, karena Sa'labah sudah menghilang selama 40 hari dari penglihatan beliau. Mulailah tersebar isu pada saat itu bahwa Allah telah meninggalkan dan membenci Sa'labah. Hal ini terbukti tidak pernah ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW selama 40 hari tanpa ada berita. Malaikat Jibril kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, Rabbmu menyampaikan salam kepadamu dan berkata, orang yang kabur dari kalangan umatmu berada di antara gunung untuk berlindung kepadaku dari nerakaku." Jadi saat itu Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril bahwa orang yang Nabi cari, yaitu Sa'labah, berada di atas gunung. Dan ia sedang bertobat karena takut akan murkanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Karena memang selama 40 hari itu Sa'labah terus dihantui rasa bersalah, berdosa, dan terus menangis menyesal, takut akan dosa-dosanya. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, "Pergi dan datangkanlah Sa'labah kepadaku. Pergilah ke gunung itu dan bawa pulang ia kemari." Mendengar permintaan Rasulullah SAW, maka kedua sahabat itu pun segera pergi dari kota Madinah dan menuju ke gunung yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat menuju ke gunung itu, mereka bertemu dengan seorang penggembala dari kota Madinah yang bernama Zufafa. Lalu Umar bin Khattab pun bertanya kepada Zufafa, apakah ia mengetahui ada seorang pemuda yang berada di antara gunung-gunung ini? Lalu Zufafa menjawab, mungkin yang kau maksud adalah orang yang lari dari neraka jahanam. Sahabat Syahara, jadi di kalangan para gembala domba di sekitar gunung, nama Sa'labah itu tidak dikenal. Mereka hanya mengetahui kalau ada seorang pemuda yang lari untuk menghindar dari api neraka. Umar lalu bertanya,
Bagaimana kau bisa tahu kalau pemuda itu sedang lari dari api neraka? Penggembala itu pun berkata, karena bila tengah malam, pemuda itu keluar dari gunung itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya, menangis dan berkata, "Wahai Rob, mengapa engkau tidak cabut saja nyawaku? Binasakanlah tubuhku, dan jangan engkau menelanjangiku di hari penghakiman, di depan semua para makhluk." Mendengar penjelasan dari Zufafa, Umar berkata, kalau pemuda itulah yang memang sedang mereka cari. Zufafa kemudian menunjukkan suatu tempat kepada Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Pada tengah malam, keluarlah Sa'labah dari dalam gua atau celah suatu gunung. Terlihat Sa'labah duduk berdoa sambil meneteskan air mata. "Ya Rob, kalau saja engkau mencabut jiwaku dan engkau tidak menelanjangiku di hari penghakiman karena kesalahan-kesalahanku dengan melihat wanita yang bukan mahramku. Jangan kau telanjangiku nanti ya Rob. Jangan engkau buka aibku di pengadilanmu nanti." Melihat Sa'labah, kedua sahabat Nabi SAW ini, Umar dan Salman pun segera mendekap Sa'labah dan berkata, "Telah aman dan selamat dari neraka, aku adalah Umar bin Khattab." Melihat yang mendekap dirinya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'labah pun berkata, "Wahai Umar, apa Rasulullah SAW telah mengetahui tentang dosaku?" Umar menjawab, "Aku tidak tahu, kecuali kemarin beliau menyebut dirimu, kemudian beliau pun menangis." Mendengar penjelasan Umar, Sa'labah pun berkata, "Wahai Umar, jangan kau hadapkan aku kepada beliau, kecuali saat beliau sedang sholat." Umar pun menyanggupi permintaan Sa'labah. Lalu mereka bertiga pun kembali ke kota Madinah. Dan mereka tiba tepat di saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat maghrib. Umar dan Salman segera memasuki saf sholat, sedangkan Sa'labah ia mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Sahabat Syahara, penyesalan yang Allah tanamkan di dalam hati dari pelanggaran agama, maka penyesalan itu akan terus menyala, dan itu adalah perasaan iman seorang mukmin. Karena hal itu akan terus membuat rasa takut akan dosa, akan neraka, dan itu adalah bibit keimanan, sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam tanda selesainya sholat, beliau melihat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Lalu beliau bertanya, apa yang telah dilakukan oleh Sa'labah bin Abdurrahman? Maka Umar dan Salman pun menjawab, "Ini Sa'labah ya Rasulullah." Maka Rasulullah segera berdiri dan berkata, "Hai Sa'labah." Sa'labah yang sudah terbangun dari pingsannya menjawab dengan rasa yang malu dan takut, "Labaika ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW pun bertanya, "Apa yang membuatmu pergi dariku, Sa'labah?" Sa'labah tertunduk dalam, "Dosaku ya Rasulullah, dosaku. Aku sangat takut akan dosa yang telah aku lakukan," jawab Sa'labah. Dan terlihat bulir air mata yang jatuh membasahi pipinya. Melihat keadaan Sa'labah seperti itu, maka Rasulullah SAW berkata, "Maukah aku beritahu kepadamu tentang ayat yang dapat menggugurkan dosa dan kesalahan?" Sahabat Syahara, begitu mulia akhlak Rasulullah SAW, Nabi kita, kekasih kita. Beliau tidak bertanya dan mencari tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh Sa'labah, terlebih di depan para sahabat-sahabat lainnya. Sa'labah mendengar Rasulullah SAW ingin memberitahu kalau ada ayat yang bisa menggugurkan dosa, segera menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun membacakan surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." "Dosaku lebih besar lagi ya Rasulullah," kata Sa'labah masih dengan wajah tertunduk. Rasulullah SAW pun berkata, "Kalam Allah lebih agung." Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh Sa'labah untuk pulang ke rumahnya kembali. Setelah kejadian ini, Sa'labah menderita sakit selama 8 hari. Sahabat Salman Al-Farisi lalu mengabarkan kepada Rasulullah tentang hal ini. Lalu Rasulullah SAW bersama Salman pun pergi menjenguk Sa'labah. Dan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'labah, beliau meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuannya. Tetapi Sa'labah memalingkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah.
Melihat hal ini Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa engkau memalingkan kepalamu dari pangkuanku?" Sa'labah pun menjawab lemah, "Kepalaku penuh dengan dosa ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya kepada Sa'labah, "Apa yang kau inginkan Sa'labah?" Sa'labah masih dengan suara yang lemah menjawab, "Ampunan dari Robku ya Rasulullah." Dan pada saat itu, malaikat Jibril pun turun menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sungguh Robmu menyampaikan salam kepadamu dan berkata, 'Ya Muhammad, andai kata hambaku ini bertemu denganku dengan kesalahan sepenuh bumi, aku akan menyambutnya dengan ampunan sepenuh bumi pula.'" Mendapat firman Allah dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW terlihat bahagia. Beliau pun melihat Sa'labah dan tersenyum. "Apakah engkau mau aku beritahu tentang firman Allah yang baru saja turun kepadaku, wahai Sa'labah?" Sa'labah terlihat lemah dan pasrah kalau memang firman Allah itu akan menghukum dirinya. "Iya Rasulullah," jawab Sa'labah. Lalu Rasulullah SAW pun memberitakan kepada Sa'labah firman Allah yang beliau dapat dari malaikat Jibril tadi. "Ya Muhammad, andai kata hambaku ini bertemu denganku dengan kesalahan sepenuh bumi, aku akan menyambutnya dengan ampunan sepenuh bumi pula." Mendengar firman Allah yang langsung ditujukan untuk dirinya, seketika Sa'labah berteriak, lalu meninggal dunia. Melihat Sa'labah telah meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memandikan dan mengkafani jenazah Sa'labah. Setelah selesai proses memandikan dan mengkafani, lalu Rasulullah SAW bersama para sahabat pun mensolati jenazah Sa'labah. Selesai sholat, ketika jenazah Sa'labah diantarkan ke kuburan, terjadilah kejadian sangat luar biasa. Pada saat itu, terlihat Rasulullah SAW berjalan dengan menjinjitkan kaki beliau. Melihat hal ini, para sahabat pun bertanya, kenapa Rasulullah SAW berjalan dengan menjinjitkan kakinya? Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, aku tidak bisa meletakkan kakiku di atas bumi karena banyaknya sayap malaikat-malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah Sa'labah." Masya Allah. Demikianlah sahabat Syahara kisah Sa'labah bin Abdurrahman ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.